Oke lah teman-teman, jadi malam ini kita mulai aja ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati, gue masih di kampus juga sih, kata dia. Dan moderator kita yang sudah bergabung juga, Kak Akbar Febriansyah, dan singkatnya teman-teman yang sudah hadir pada malam hari ini. Pertama kalinya, mari kita panjatkan rasa puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena yang sudah memberikan kita berbagai macam nikmat, di antara salah satunya nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan, sehingga alhamdulillah kita pada malam hari ini bisa mengikuti kajian online kita walaupun secara online selalu gitu teman-teman. Kedua kalinya salawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai kajian kita pada malam hari ini, terlebih dahulunya saya ingin mendengarkan semangat antusias teman-teman gitu pada malam hari ini. Dan jadi untuk membakar semangat kita pada malam hari ini, alangkah baiknya kita jargon dulu ya teman-teman ya. Jika mengatakan ekonom robani, jawabannya bisa. Ekonom robani bisa. Ekonom robani bersama kita bisa. Allahu Akbar. Gimana? Bisa kita coba? Bisa. Bisa, Kak. Ekonom robani. Bisa. Ekonom robani. Pasti bisa. Ekonom robani. Bersama kita kita bisa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Luar biasa teman-teman. Oke, selanjutnya untuk mempercepat waktu juga, sebelum saya panggil moderatornya, biar kita kenal siapa sih moderatornya kita pada malam hari ini ya teman-teman ya. Jadi saya membacakan dulu CV dari moderator kita pada malam hari ini. Mungkin oke, bisa. Oke, jadi inilah teman-teman moderator kita pada malam hari ini, nama Akbar Febriansyah, mahasiswa STSID, education-nya 2006 sampai 2012 di Jakarta ya teman-teman ya. 2012 ke 2015 Junior High School Jakarta, 2015 ke 2018 Junior High School, dan 2018 sampai sekarang itu di STSID gitu. Oke, jadi selanjutnya ini pengalaman organisasinya ya teman-teman. 2016 sampai 2017 adalah Kepala Muslim Media Center Rohis Islam AN 84 Jakarta gitu. 2018 sampai sekarang nggak kelihatan tuh asisten TSD library gitu. 2019 sampai 2020 staf Departemen Kominfo KSTD, dan sekarang 2020 sampai 2021 Chairman of KSTD, dan beliau adalah ketua KSTD kita yang ada di KSTD gitu teman-teman. Oke. Selanjutnya, nah ini juara di level nasional examination subject competition 2012 ya teman-teman. Juara lagi dalam lomba nasional Islamic Photography competition Edaruat Tauhid Bandung 2019, duta baca STSIB 2019, dan juara 1 kreatif video temu ilmiah regional Polres Jabodetabek 2020. Oh, kayaknya udah selesai teman-teman. Oke, jadi itu moderator kita pada malam hari ini gitu ya. Luar biasa sekali ya teman-teman ya. Oke, untuk mempercepat waktu, kita sambut moderator kita dengan jargon kita. Ekonom urbani. Bisa. Sama kita bisa. Ekonom urbani. Pasti bisa. Ekonom urbani. Bersama kita bisa. Allahu Akbar. Kami persilakan. Oke, terima kasih kepada Kak Angga atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi
wa alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Oke, teman-teman, selamat datang di kajian hit spesial dengan tema pada malam kali ini, yaitu adalah Syariah Investment Millennials Financial Solution in Pandemic Era. Nah, tema yang cukup menarik untuk saat ini karena kita akan membahas perihal syariah investment untuk millennials, di mana di sini hampir semua yang ada di room ini pasti ini ya milenial semua ya. Dan mungkin kita sering masih penasaran nih, kira-kira syariah investment itu apa sih gitu kan? Apa aja jenisnya kan? Terus kira-kira cocok nggak nih kalau misalkan kita mulai investasi di masa pandemi sekarang ini? Nah, kita akan bahas bareng narasumber kita yang mana saya akan bacakan CV-nya. Silakan operator. Oke, ini dia Mas Irsyad Al-Ghifari. Bisa di zoom operator. Education-nya yaitu di ini beliau adalah lulusan Islamic Economics di IPB. Terus juga pernah di tahun 2019 pernah short course at Georgetown University, Washington DC. Pernah juga short course at Loyola University New Orleans. Pernah juga short course at Stanford University Political Sciences, California. Lalu fellowship and award-nya 2019 Delegate of Indonesia in International Visitor Leadership Program in USA 2019. Terus juga Outstanding Youth for the World by Foreign Ministry di 2018 pernah delegasi IPB in Seven Syariah Economic Excursion in Seoul, Korea Selatan, Delegate of Bogor Agricultural University in Future Leader Camp and Batik Festival in Kyoto, Jepang, Finalis Outstanding Student of Bogor Agricultural University. Wah, banyak banget ya. Next. 2016 Delegates of Bogor Agricultural University in Asia Pacific Future Leader Conference Kuala Lumpur, Malaysia. Delegates of Bogor Agricultural University in United Nations Sustainable Development Goals Conference Jakarta, Indonesia. Delegates of Bogor Agricultural University in Second Asian University Youth Summit Sumbawa, Indonesia. Lalu pengalaman organisasinya adalah Vice Chairman of Tourism Sector in Rumah Milenial. Terus juga beliau adalah Presidium Nasional dari FOSE 2018-2019. Lalu juga Student Coordinator of KKN IPB in Padang Lawas, Sumatera Utara. Assistant Special of State Ministry for Chairperson of the National Development Planning Agency. Masya Allah, banyak banget kalau misalkan dibacain semua teman-teman. Beliau luar biasa. Jadi sudah terhubung bersama kita Mas Irsyad. Halo. Halo Mas Akbar, Assalamualaikum. Oke. Gimana nih Mas kabarnya Mas? Sehat, Alhamdulillah. Oke. Ini Mas, mungkin teman-teman yang lain juga udah pada penasaran nih perihal syariah investment ini. Jadi monggo Mas, silakan langsung saja memaparkan materinya. Baik. Terima kasih Mas Akbar dan teman-teman semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa berkumpul pada malam hari ini di hari libur. Masya Allah. Salawat salam marilah kita curahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Semoga kelak kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman panitia yang sudah menyelenggarakan kegiatan pada malam hari ini, yang sudah mempercayai saya juga. Semoga kegiatan malam ini ada manfaatnya. Nanti kita belajar bareng, jadi saya pribadi masih terus belajar, jadi bukan ingin memberitahu banyak hal, karena saya juga masih banyak banget yang belum tahu gitu. Jadi mungkin kita nanti diskusi bareng, kalau nanti ada pertanyaan fikih,
mohon maaf kalau saya nggak bisa jawab. Mungkin bisa ditanyakan ke Dr. Oni Syahroni ya, dosen teman-teman ya. Jadi kita bahasnya malam hari ini tentang filosofinya, kenapa sih kita harus investasi gitu ya. Oke, saya izin share screen ya teman-teman sebentar. Oh, masih belum bisa nih sama hostnya. Oke, Ya, mungkin bisa ya, oh sudah jadi co-host ya, sebentar. Ya, apakah sudah muncul? Sudah Mas, Sudah ya. Oke. Ya, malam hari ini kita bicara tentang syariah investment, khususnya buat teman-teman milenial sebagai solusi di era pandemi COVID-19 ini. Nah, tapi malam hari ini sebenarnya saya ingin mengajak teman-teman berpikir lebih kritis, lebih dalam, lebih filosofis. Kenapa sih kita harus investasi? Kenapa sih anak-anak muda milenial itu harus mulai aware tentang keuangan syariah, tentang investasi sejak sekarang nih, teman-teman yang masih jadi mahasiswa. Nah, oke, ini outline presentasinya. Jadi kita akan sedikit diskusi seputar filosofis, filsafat segala macam ya. Pertama ada definisi dan paradigma investasi syariah, jenis-jenis investasi syariah, dan terakhir solusi keuangan bagi millennials di kondisi pandemi. Ya, kita masuk ke definisi dan paradigma investasi dulu. Saya mau ngajak diskusi dua arah sama teman-teman. Ada yang mau ngasih tahu nggak investasi itu apa sih gitu? Silakan teman-teman. Yang berani ngasih pendapat, saya doain masuk surga. Silakan. Saya kira-kira. Investasi itu penanaman, bisa dibilang penanaman modal ya Kak? Penanaman modal. Kenapa dikatakan penanaman modal, Olivia ya? Iya Kak, jadi itu kayak kita ngasih nitip uang ke satu perusahaan yang mungkin bagus buat kedepannya gitu. Oke, berarti menurut Olivia, kita nitipin uang kita percayakan uang kita ke sebuah perusahaan atau orang yang mengelola itu untuk dikelola lagi, akhirnya kita dapat keuntungan, kurang lebih kayak gitu ya? Ya, Iya Kak. Oke, makasih Olivia. Ada lagi teman-teman yang lain? Saya Kak, Ya, silakan. Yus ya. Investasi itu adalah simpanan untuk jangka panjang mungkin. Simpanan untuk jangka panjang. Oke. Gitu. Berarti ada future of value ya. Ya, gitu dia. Oke, makasih Yus. Teman-teman yang lain ada lagi? Investasi itu apa sih gitu? Saya. Ya, Mas Ikhlasul, silakan. Jadi investasi itu adalah pengorbanan yang dilakukan pada hari ini untuk mendapatkan manfaat di masa yang akan datang. Masya Allah, pengorbanan yang dilakukan pada hari ini untuk kita dapatkan, kita petik di masa mendatang. Oke, mantap Mas Ikhlasul. Ya. Makasih teman-teman, jawabannya semuanya benar dan keren-keren semua. Dan memang betul investasi itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan hari ini untuk persiapan di masa mendatang. Tapi kalau kita bisa lihat lebih dalam lagi, kita ambil istilah atau definisi dari seorang profesor yang ada di Stanford University, namanya James Van Horn. Beliau mengatakan bahwa investasi itu merupakan sebuah kegiatan yang dilakukan dengan memanfaatkan kas yang ada. Saya bold tuh, memanfaatkan kas yang ada. Jadi kata kuncinya, kalau kasnya nggak ada, berarti kita nggak bisa investasi. Karena kan nggak ada yang bisa dialokasikan gitu ya. Untuk mendapatkan hasil di masa yang akan datang. Jadi ibarat kalau teman-teman belajar grammar, belajar bahasa Inggris gitu ya. Ada present tense, ada yang future gitu kan. Ya, ini kondisi hari ini, kita manfaatkan kas itu. Nah, kalau istilah manfaatkan itu kan istilahnya apa ya, atau secara bahasa definisi memanfaatkan itu kan banyak ya, bisa dititipkan uangnya, bisa kita lakukan sendiri juga dan sebagainya gitu. Intinya adalah ada optimalisasi dari kas yang ada. Maka ada 3 kata kunci dari investasi, yaitu balance, allocation, dan future profit. Nah, yang pertama balance, saldo, ada kasnya dulu gitu. Nah, ketika sudah kasnya ada,
Maka step berikutnya adalah dialokasikan dari kas yang tadi. Dialokasikan, teman-teman bebas mau alokasikan kemana. Mau percayakan uang itu, saldo kas itu ke instrumen keuangan syariah yang mana, itu silahkan. Nah, akhirnya itu ada future profit. Nah, sampai sini saya mau nanya lebih lanjut. Apakah investasi itu selamanya tentang uang atau modal? Enggak, Kak. Kenapa enggak? Alasannya apa? Ilmu yang bermanfaat. Masya Allah, ilmu yang bermanfaat. Terus teman-teman yang lain? Investasi anak yang soleh. Wah, yang soleh, Masya Allah. Ada future profit ya, doa anak yang soleh. Benar-benar. Ada lagi? Kenalan sama orang, Kak. Siapa tahu dia jadi jodoh kita di masa depan. Itu investasi bukan? Enggak ya? Investasi emas, Kak. Investasi emas. Oh, itu bagian dari salah satu jenis investasi ya. Nanti kita bahas bareng-bareng. Nah, jadi gitu teman-teman. Jadi James Van Horn, profesor di Stanford itu, sekali lagi aku ulangin, aku bold lagi, bahwa investasi itu merupakan sebuah kegiatan yang dilakukan dengan memanfaatkan kas. Jadi kasnya itu dimanfaatin untuk mendapatkan hasil di masa yang akan datang. Balance hari ini dialokasikan, kemudian kita mendapatkan future profit atau keuntungan di masa mendatang. Gitu teman-teman. Nah, kalau definisinya adalah itu, kita sepakat definisinya adalah ini misalnya, maka paradigma investasi itu ada beberapa hal. Ini ada beberapa kata kuncinya gitu ya. Pertama, prioritas, kemudian kecermatan dan kritis, futuristic, berani ambil resiko, tidak mampu menahan diri, dan profit oriented. Jadi sebenarnya investasi itu bagi saya bukan hanya sekedar kegiatan mengalokasikan uang, tapi investasi ini adalah sebuah mindset, sebuah pola pikir, sebuah konseptual dalam menjalankan kehidupan, yang mana tuh kita bisa dapetin bukan hanya profit, bukan hanya uang yang kita dapetin. Yang pertama, prioritas. Orang yang investasi, pasti dia punya skala prioritas, uang kasnya itu digunakan untuk apa aja, benar nggak sih? Prioritas buat makan dulu, prioritas buat ini. Artinya dia sudah selesai dengan dirinya dengan cara membagi prioritas tadi. Berarti, kalau teman-teman ingin investasi, tapi teman-teman belum selesai dengan dirinya, teman-teman belum bisa memprioritaskan alokasi kasnya buat apa aja, berarti kita sebenarnya gagal dalam memahami definisi dari investasi tadi. Jadi, mau investasi berapa? Oh, 70% dari total tabunganku. Wah, itu kamu udah bagi skala prioritas belum? Kalau kamu 70% alokasi buat investasi, cukup nggak hari ini atau besok buat makan sehari-hari itu uangnya? Nah, itu kan berarti ada masalah dari prioritasnya gitu. Jadi sebenarnya menurutnya investasi itu menurutku tuh pembelajaran kepemimpinan yang baik gitu loh. Karena aku yakin Nabi Muhammad SAW itu bukan hanya pedagang, tapi beliau adalah seorang angel investor gitu ya. Nanti kita bahas kenapa Rasul tuh jadi angel investor. Nah, yang kedua, kecermatan dan kritis. Jadi orang-orang yang investor, orang-orang yang sering investasi itu pasti punya kecermatan berpikir. Dia mikir, ini kalau gue investasi di sini prospek nggak ya buat mendatangkan profit di kemudian hari gitu, atau ini laporan keuangannya kok kayaknya ada yang fraud ya segala macam, ini kurang layak deh kalau investasi di sini, ini nggak amanah. Jadi ada apa ya, ada aspek proses analisis yang dilakukan, dan ini bagian dari mahasiswa gitu kan. Jadi kajiannya bukan hanya sekedar kajian untuk demonstrasi gitu ya, tapi kajiannya laporan keuangan perusahaan. Wah, gue pengen beli perusahaan ini segala macam, dicek laporan keuangan segala macamnya. Nah, jadi ada kecermatan dan kritis. Yang ketiga, futuristic. Dia berpikirnya visioner, berpikirnya jauh ke depan. Jadi seru banget nanti kalau teman-teman punya pasangan hidup adalah seorang investor. Jadi dia berpikirnya orientasi ke depan, bagaimana nanti anak keluarga, anak istrinya itu bisa hidup layak bersamanya gitu. Jadi dia selalu mempersiapkan masa depannya untuk kepentingan orang lain, orang banyak gitu. Nah, kemudian berani ambil resiko. Nah, ini kan sebenarnya pembelajaran kepemimpinan ya. Orang yang berani investasi artinya dia berani keluar dari zona nyaman, berani mempercayakan uangnya yang dia dapatkan dengan susah payah, dititipkan ke orang yang sebelumnya kita nggak kenal sama sekali dengan model kepercayaan, dan dia berani ngambil resiko itu.
Dan bagi saya, risk taker atau orang yang berani ngambil risiko, dia ya bisa menaklukkan dunia. Jadi investasi itu not just only profit oriented, tapi ada hal-hal di balik investasi yang sebenarnya itu pembelajaran hidup yang mahal. Kemudian yang keempat, tidak mampu menahan diri. Buat teman-teman yang boros, buat teman-teman yang nggak bisa ngatur uang, buat teman-teman yang baru terima uang bulanan dari orang tuanya, tiba-tiba langsung belanja di Tokopedia, di Shopee karena ada diskon segala macam, atau makan pesan GrabFood, GoFood segala macam, uangnya selalu habis. Investasi itu salah satu cara buat melampiaskan supaya uangnya nggak cuma habis di perut, habis itu keluar lagi gitu. Jadi kalau memang nggak mampu menahan diri untuk konsumsi banyak, ya udah uangnya diinvestasikan atau uangnya ditaruh di ATM yang benar-benar sulit untuk dicairkan misalnya gitu. Nah, yang terakhir, pasti ketika kita investasi, kita mengejar profit, kita mengharapkan dapat keuntungan. Nah, ini paradigma investasi secara konvensional. Sampai sini teman-teman ada yang mau nanya nggak? Atau ada yang mau bilang, Kak, saya nggak setuju dengan pendapat kakak karena gini. Silakan, nggak apa-apa. Oke, belum ya? Ya, aku lanjut dulu berarti kalau gitu. Ya, kita main game sedikit sementara. Teman-teman silakan jawab ya. Ini prioritas, priority check. Kalau anak TikTok bilang skincare check misalnya gitu ya. Ini priority check gitu. Kuota internet atau beli skincare? Silakan jawab teman-teman. Kuota. internet. Jawab skincare apa? Kota. Skincare. Kuota internet. Skincare bisa dibeli lagi kan? Skincare. Kuota orang YouTuber. Skincare deh Kak, dijual lagi nanti. Kalau nggak ada kuota, Beliin kuota. Skincare dijual balik. Skincare tuh Kuota nggak orang ada kuota kuliah. nggak bisa join. Masih ada filter, Kak. skincare bisa. Masih ada filter ya, benar. Nah, iya ada filter. Benar. Bisa make wifi tetangga, Kak. WiFi tetangga. Izin dulu, izin. Hotspot juga bisa. Wifi ganang, Kak. Terus ganang Tapi kalau kuota kan dapat bantuan dari Kemendikbud tuh, 50 giga. Dapat nggak? Belum dulu. Dapat, Kak, nggak dapat. Semuanya kan. Belum nyampe, Kak. Belum nyampe, oke. Ya, ini Udah soal potong prioritas. potong Beli duluan. kuota dulu atau beli skincare dulu. Nah, kadang kita mungkin buat sebagian orang ini udah jadi kebutuhan ya sehari-hari gitu. Mana yang jadi prioritas gitu ya. Kita kan kadang suka sulit menentukan ya, oh, kuota ya atau skincare ya misalnya gitu. Terutama mungkin buat teman-teman yang perempuan, oh iya skincare biar tampil beda, biar ketika lewat kampus itu bener-bener kayak ada cahaya matahari di mukanya gitu, glowing banget, kinclong gitu ya. Kalau kuota juga buat apa namanya, segala macam gitu ya. Nah, selain itu kita berikutnya nonton Netflix atau sholat dulu. Jadi udah azan nih, masih Netflix atau sholat dulu? Sholat dulu Kak. Sholat dulu. Dapat hidayah buat sinyal. Bisa di pause Kak. Bisa di pause. Udah di pause, tapi sholat nggak bisa di pause ya? Iyalah, makin Mati, nggak ada yang waktu tahu, makin baik Kak. Ntar lagi nonton mati, Kak. Lagi lagi Enggak Kak, karena sholat harus disegerakan terlebih dahulu. Rasai lagi makan sebelah. Kalau dibalik dia, lagi kuliah atau sholat dulu? Udah masuk asar nih, tapi masih jam kuliah. Sholat dulu. Sholat dulu. Sholat dulu. Sholat dulu Kak, sholat dulu. Tergantung kebijakan dosen. Nama dosen, ngikut dosen. Tergantung dosen Kak. Sholat dulu Kak. Diam Kak, diam. Karena sholat lebih diutamakan. Jajan. Izin ke toilet, perginya ke musola. Malah boleh sih. Ya, buat sebagian orang Netflix itu udah jadi kebutuhan. Sekarang kalau teman-teman ngikutin tren ada namanya Story of Kale ya, kalau nonton di bioskop online.id itu film tentang apa namanya? Saya nonton Catatan Hati Seorang Istri, Kak. Catatan Seorang Istri. Film apa itu? Aku belum nonton. Nah, Aku menangis. Aku menangis ya, lagunya Rosa ya berarti ya. Nah, maksudnya poinnya adalah ini kan bagian dari kehidupan yang relate dengan kita. Ini menjadi kebutuhan hari ini. Terus
Kadang-kadang nonton lagi seru atau teman-teman suka nonton drama Korea segala macam, tiba-tiba azan. Tanggung atau misalkan nih ada tugas tiba-tiba mau Netflixan. Jadi Netflix dulu deh 1 episode gitu. Tapi tugasnya udah deadline. Jadi teman-teman masih nggak apa-apa deh 1 episode dong mah nggak bikin ini. Dia itu ketiduran. Nah, jadi dari hal yang sederhana, ini kita kalau udah bisa menentukan prioritas, nanti step berikutnya untuk investasi ini akan jauh lebih mudah. Nah, ini priority check terakhir adalah beli mobil dulu atau rumah dulu. Kalau udah punya uang yang sama. Rumah dulu. Rumah dulu. Istri. Punya istri dulu. Aduh, punya atapnya dulu. Ada rumah nggak ada istrinya gitu. Dulu Kak. Rumah dulu Kak. Rumah dulu Kak. Biasanya benar-benar di jalan beli rumah dapat istri Kak. Oh iya, ada ya beli rumah dapat istri ya, ada sempat viral ya waktu itu ya. Aduh, kacau juga. Mobil Kak. Tapi di SEBI masih ada fenomena nikah muda di semester awal nggak sih? Atau udah nggak ada? Banyak. Belum Kak, kan ini lagi pandemi. Namanya Noval Kak. Nikahnya sama teman satu kelas gitu ya. Nggak boleh, haram ya? Sekampus Kak. Banyak banget. Nggak boleh satu kelas. Ganang Kak, ganang. Kalau satu kelas kebanyakan. Ya itu teman-teman, itu priority check yang deket sama kita, tapi kadang-kadang kita susah banget buat nentuin gitu. Belum aku kasih kasus lagi, dimana kalau ini ada diskon yang ini nggak ada, tetap milih yakin beli rumah atau enggak. Sedangkan expander nih misalkan, kan sekarang pemerintah lagi mencanangkan pajak mobil baru 0% ya, tapi ditolak Bu Sri Mulyani kan. Nah, sebenarnya yang bikin mobil tuh mahal teman-teman adalah pajak mobil baru. Jadi misalkan teman-teman mau beli BMW nih, BMW harganya 1 miliar. Nah sebenarnya kalau tanpa pajak kendaraan mobil baru itu cuma 450 juta. Tapi dengan adanya pajak jadi sampai 1 miliar. Nah itu belum ada kasus kalau di diskon kayak gitu. Masih beli mobil atau milih rumah. Nah itu kan godaan yang sangat sulit ya. Nah tapi nggak apa-apa. Ini bagian dari proses kita belajar. Apalagi nanti kalau priority berikutnya adalah ada ikhwan yang bagus banget, ada akhwat yang bagus banget. Gimana nentuinnya? Istikharah atau enggak ya? Ternyata yang datang duluan aja deh, karena yang datang duluan lebih gentle misalnya. Oh ya udah nggak apa-apa. Itu prioritas teman-teman. Analoginya misalnya. Takdir Kak. Nah, karena yang ganteng akan kalah dengan dia yang berani datang ke rumah orang tuanya gitu kan, daripada ganteng. Enggak lah Kak, aku juga mikir. Datang cuma numpang ngopi doang Kak, terus pulang. Terus pulang ya. Pulangnya juga dibayarin ojeknya ya. Aduh. Kasian banget deh. Gitu teman-teman, ini priority check yang sama-sama kita bisa belajar bareng-bareng. Nah, berikutnya, artinya kesimpulan sementara ini dari bab sebelumnya, investasi sama dengan menjaga harapan. Jadi kalau teman-teman punya harapan, punya mimpi, yaitu dengan cara investasi. Investasi itu sama dengan menjaga harapan akan kehidupan yang lebih baik di masa mendatang. Sekali lagi, investasi bukan tentang uang, tapi dia sebuah paradigma, sebuah mindset yang harus dimiliki oleh semua orang. Sama halnya dengan entrepreneur bagi saya, entrepreneur itu bukan hanya sekedar menjelaskan aktivitas berdagang atau bisnis, tapi itu bagian dari mindset yang lebih luar biasa daripada sekedar proses kegiatannya. Nah, itu sampai slide ini investasi sama dengan menjaga harapan. Nah, sekarang paradigma investasi syariah. Apa sih paradigmanya? Tadi kan yang konvensional ya. Nah, yang pertama, jelas tidak mengandung riba, gharar, maisir. Ibaratnya maghrib gitu ya. Segala macam gitu. Pokoknya nggak boleh ada riba, nggak boleh ada gharar, nggak boleh ada ketidakjelasan, nggak boleh gambling juga, nggak boleh bersifat judi. Nah, kemudian cara memperoleh dan prosesnya tidak mengandung kerusakan. Jadi kalau ada investasi yang menawarkan bagi hasil yang besar gitu ya, tapi dia merusak lingkungan segala macam, ya itu sebenarnya dipertanyakan aspek syariahnya gitu, karena syariah itu kan bukan hanya sekedar memperoleh atau kandungannya, tapi itu bagian dari proses yang sangat komprehensif, kemudian menimbulkan keadilan bagi semua. Kalau rugi ya ditanggung bareng-bareng, kalau untung ya dibagi.
Jangan hanya satu orang doang yang untung. Kemudian jelas ya maslahatnya jauh lebih besar daripada mudorotnya. Tetap pasti ada mudorot yang itu kan sunatullah yang sulit dihilangkan, tapi kita bisa minimalisasi. Kalau ada pilihan yang maslahat lebih besar, mudorotnya ada tapi lebih kecil, ya kita tetap harus memutuskan maslahat yang lebih besar walaupun tetap ada mudorotnya. Kemudian kebermanfaatan dan keberlanjutan. Nah, jadi investasi syariah juga harus mementingkan aspek keberlanjutan dan akhirnya adalah adanya pemberdayaan atau empowerment. Kalau istilahnya Sustainable Development Goals bilang no one left behind. Nggak boleh ada satu orang yang ketinggalan gitu. Dan tadi profit oriented, kalau ini akhirat oriented. Jadi investasi bukan hanya sekedar dapat untung, tapi menabung buat di masa pasca kehidupan kita. Nah, akhirnya investasi konvensional, investasi syariah itu tentang profit oriented versus maslahah oriented. Nah, ini jenis-jenis investasi syariahnya. Teman-teman pasti jauh lebih jago daripada saya gitu ya, dan teman-teman bisa googling, ini banyak banget instrumennya. Yang pertama ada deposito syariah, jadi teman-teman ini adalah simpanan berjangka, bisa 1 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 6 bulan, 12 bulan, 24 bulan, yang nanti biasanya sih akadnya adalah mudharabah gitu, jadi ada bagi hasil gitu, ada nisbah yang diberikan kepada kita. Kemudian saham syariah ya efek berupa saham ya sesuai prinsip syariah. Biasanya itu total utang yang berbasis bunga tidak lebih dari 45% dari aset, kemudian pendapatan non halal itu tidak lebih dari 10%. Jadi memang ada aturan-aturannya lengkap banget, itu dari di fatwa DSN MUI juga. Kemudian reksadana syariah, teman-teman itu nitipin uang, nanti uangnya dikelola sama manajer investasi, nanti manajer investasi itu dibelikan lagi ke surat berharga, obligasi, sukuk, dan sebagainya. Nah, kemudian yang sukuk ini luar biasa gitu ya, underlying asset. Bedanya sukuk sama obligasi itu apa? Yang beda mendasar adalah yang pertama, kalau obligasi itu adalah surat utang. Tapi kalau sukuk itu adalah sertifikat atas bukti kepemilikan atau aset. Jadi beda antara surat utang dengan sertifikat atas kepemilikan. Jadi memang artinya implikasinya adalah sukuk itu punya underlying aset, ada ya jaminan asetnya atau ada proyeknya. Kalau obligasi itu tidak ada gitu teman-teman. Jadi ini sangat menurutku sih sangat bagus banget gitu ya. Terkenalnya kalau di konven itu ada ORI ya, obligasi retail Indonesia, ada lagi namanya OBR, obligasi bond retail, dan sebagainya. Banyak banget sih instrumen. Kita punya sukuk retail, kita punya sukuk tabungan. Dan ini biasanya tenornya 2 tahun, dan ini udah dijamin undang-undang. Jadi kalau teman-teman investasi, pasti untung insya Allah gitu. Kalaupun terjadi kerugian, nanti yang nanggung negara. Gitu. Biasanya sih sekitar 6% lah, 6%-an lah itu marginnya atau yang kita bisa dapetin gitu teman-teman. Nah, terus kalau sukuk itu juga pendapatannya itu bisa ujroh, bisa bagi hasil, sedangkan kalau obligasi itu ada capital gain, ada bunganya gitu, beda. Nah, terus jenis yang lain ada emas. Nah, emas juga kan masih agak kontroversi ya, ada yang mengatakan investasi emas online itu nggak boleh, tapi fatwa Majelis Ulama Indonesia bilang boleh. Fatwanya kalau nggak salah fatwa nomor 77 tahun 2010 itu bilang kalau investasi emas boleh, tapi dengan catatan pembayaran harus tunai, jadi nggak boleh, nggak tahu ya, nggak boleh dicicil apa enggak. Tapi kalau nggak salah juga saya sempat baca udah ada fatwa investasi emas yang non tunai juga gitu dari MUI juga. Cuman skemanya seperti apa saya belum paham banget, tapi yang jelas kalau Majelis Ulama Indonesia sudah mengeluarkan, kalau saya pribadi ya udah sami'na wa ta'na gitu. Maksudnya kita nggak berani ngelawan ulama, ya udah percayain aja gitu. Nah, kemudian ada peer-to-peer lending. Ini mungkin teman-teman sering banget dengar ya, ini di fintech atau yang kenal pinjaman online gitu ya, mempertemukan antara yang punya modal dengan orang yang pengen minjem. Jadi konsepnya peer-to-peer lending. Nah, ini berikutnya cash wakaf link sukuk. Ini baru banget dirilis oleh pemerintah gitu ya, kerjasama lintas lembaga gitu ya. Yang jelas skemanya apa? Jadi Badan Wakaf Indonesia itu mengumpulkan wakaf tunai dari masyarakat, dari lembaga yang mau ngasih. Jadi
uang terus kemudian wakaf tunai ya, jadi diwakafkan gitu, kemudian nanti ditaruh atau ditempatkan pada bank muamalat dan bank BNI Syariah sebagai LKS PWU, lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang gitu. Nah, setelah dikelola oleh bank syariah tadi, maka akan diinvestasikan atau dibelikan atau disalurkan ke Kementerian Keuangan, kemudian Kementerian Keuangan akan mengeluarkan sukuk. Jadi ini keren banget. Kenapa? Karena cash wakaf tunai. Berarti kan BWI itu tidak ada kewajiban untuk mengembalikan return of investment dari masyarakat itu. Ini dana yang menurut saya luar biasa besar. Tapi nanti dari sukuknya itu bisa dapat, kalau nggak salah CWLS yang dirilis itu sekitar 5,5%, teman-teman bisa dapat. Nah, buat saya ini integrasi antara Islamic social dan commercial finance yang menurut saya keren banget sih gitu. Kemudian yang terakhir, investasi di properti syariah. Ya, AKT banyak teman-teman. Ini juga menguntungkan karena properti itu pertumbuhannya setiap tahun tuh sangat signifikan. Kalau teman-teman hari ini beli rumah dapat 180 juta, mungkin 3 tahun ke depan tuh rumah udah bisa 600 juta kalau dijual. Jadi memang ini sangat menggiurkan kalau kita punya modal yang banyak gitu. Nah, solusinya apa sih? Dari tadi menjelasin paradigma, jenis-jenis investasinya, kita harus ngapain sebagai milenials di tengah pandemi. Nah, teman-teman pernah dengar nama Kylie Jenner nggak? Pernah. Pernah ya? Pernah. Pernah dengar Kylie Cosmetics? Kylie Apa? Enggak. Cosmetics pernah dengar? Pernah ya? Enggak. Enggak pernah ya, nggak pakai skincare berarti. Memang Kylie Cosmetics biasanya sih perempuan atau teman-teman yang ngikutin tren di Amerika misalnya itu pada tahu. Nah, sebenarnya yang menarik dari fenomena Kylie ini adalah teman-teman bisa baca nanti sejarah Kylie Cosmetics ini luar biasa keren banget menurut saya. Kenapa? Karena Kylie Cosmetics itu omset atau omset entah per bulan atau per tahun dia bisa menghasilkan 900 juta dolar atau belasan triliun. Padahal pegawainya cuma 12 orang. Jadi sekarang udah mulai tren teman-teman jadi solopreneur. Nggak perlu karyawan banyak-banyak, tapi kita bisa menghasilkan profit atau keuntungan yang gede banget. Ini konsep solopreneur. Nah, kita harus ngapain solopreneur? Nah, kalau Bong Chandra itu bilang salah satu pebisnis ulung lah yang ada di Indonesia, motivator juga, itu yang pertama kita harus build a personal branding. Jadi Kylie itu sebelum dia punya Kylie Cosmetics, dia itu kan terkenal dulu, followersnya jutaan. Sama lah kalau Indonesia mungkin contoh terdekatnya adalah Atta Halilintar gitu ya, dia nge-vlog di YouTube segala macam. Kemudian dia ngeluarin brand AHA gitu. Itu brand AHA tuh miliaran loh keuntungannya. Jadi sama, karyawannya juga nggak banyak. Tapi dia build a personal branding dulu, orang udah trust sama dia, akhirnya dijualan. Itu solopreneur. Jadi kalau teman-teman ingin masuk ke bisnis solopreneur ini, ya tadi build a personal branding, punya uniqueness, jadi content creator di media sosial, kemudian habis itu jualan. Dan teman-teman bisa melakukan ini dimulai dari circle terdekat gitu. Ini menarik banget. Jadi kita fenomena ke depan mungkin perusahaan-perusahaan dunia itu karyawannya akan sedikit gitu teman-teman, atau kantornya udah nggak ada, jadinya virtual office gitu. Nah yang kedua, kita investasi pada instrumen yang low risk. Jangan investasi pada resiko yang tinggi, atau jangan juga investasi melebihi 30% dari total aset kita, atau 30% dari total saldo atau tabungan kita. Lebih dari itu sangat sulit ya. Ini sudah ada teorinya sebenarnya, tidak lebih dari 30% supaya cash flow kita tetap aman. Yang ketiga, sharing is caring. Jadi jangan lupa kalau udah punya nikmat, punya rezeki lebih, yaitu dibagi sama orang lain. Berbagi juga bukan hanya tentang materi atau harta, teman-teman juga bisa berbagi, ngajarin teman, belajar mau ujian, segala macam, itu juga bagian dari sharing is caring. Kemudian yang terakhir adalah priority strict policy. Jadi benar-benar menetapkan kebijakan prioritas yang ketat gitu. Kalau memang nggak penting banget, jangan beli dulu. Kalau kita kan masuk ke kelas menengah ke bawah ya teman-teman ya, dalam arti kita tuh generasi kita tuh kan sebenarnya mungkin hidup kita masih tergantung sama orang tua gitu. Kita belum punya pendapatan yang benar-benar gede banget misalnya gitu. Jadi
kita masuk kelas golongan itu otomatis sebagai masyarakat yang di kelas itu, kemudian kondisi pandemi COVID-19, tugas kita ya tadi priority strict policy. Tapi kalau teman-teman yang alhamdulillah gitu ya, kondisi ekonomi pribadinya itu bagus, teman-teman masuk kelas menengah ke atas, priority strict policy ini bagi saya jangan diterapkan. Justru kalau teman-teman masuk kelas menengah ke atas, lagi krisis kayak gini, belanja sebanyak-banyaknya. Kenapa? Dengan teman-teman belanja, teman-teman secara nggak langsung jadi pahlawan ekonomi. Karena uang teman-teman yang teman-teman punya lebih banyak gitu ya, itu akan mengalir kepada sektor real. Ketika sektor real mengalir, otomatis ada orang-orang lain yang akhirnya tertolong dengan teman-teman membeli produknya atau sebagainya. Gitu. Jadi tergantung ini bisa disesuaikan dengan kondisi kita masing-masing. Tapi yang jelas investasi pada instrumen low risk silahkan. Kalau nggak mau investasi juga nggak apa-apa. Tapi yang jelas teman-teman harus punya alokasi buat masa mendatang yang bisa menguntungkan. Jadi intinya kita harus jadi sleep investor gitu. Kita tidur tiba-tiba untung aja gitu. Jadi enak banget ya usia 40 udah pensiun dini gitu, terus kita uang itu datang sendiri aja gitu. Jadi itu seru banget sih. Nah, akhirnya ini kesimpulan dari saya, tidak masalah kita terlahir dari keluarga yang sederhana. Asalkan selama hidup kita pernah menjadi investor, dan saat wafat kita tidak dikenang sebagai impostor ataupun koruptor. Karena investasi itu tentang mindset, bukan hanya soal aset. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih untuk Mas Irsyad. Luar biasa sekali. Singkat, padat, dan penuh daging pastinya. Oke, selanjutnya kita buka sesi tanya jawab untuk 3 orang. Teksnya gini, Mas. Silakan teman-teman itu chat di kolom ini ya, di kolom chat nama dan ininya apa, instansinya. Nanti baru setelah dipilih baru open mic gitu. Silakan teman-teman yang ingin bertanya, tulis nama dan juga instansinya seperti itu. Quotes-nya belum gue foto, ya saya tampilin lagi sebentar. Aduh, ini anak digital banget nih teman-teman. Biar bisa di-tag, Kak. Iya, silakan mau mention nanti saya repost nggak apa-apa. Monggo teman-teman. Silakan. Oke, ini Mas, udah ada nih dari Muhammad Ikhlasul. Oke. Ini Mas Muhammad mau ini nggak, mau di open mic aja atau dibacain aja? Oke, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama masing-masing yang juga dari sumbernya masyarakat. Mungkin begini, saya sempat juga nonton yang di YouTube ICF itu, ICF TV. Sedikit pendengaran. Suaranya kecil banget, Mas. Sudah kedengaran, Mas? Halo. Sudah. Yang apa? Saya sempat juga nonton YouTube ICF yang apa, Cinta Dibayar Lunas itu. Kan sekarang belum ada episode 8. Saya tunggu-tunggu sekali episode 8-nya ini, Mas. Jadi pertanyaan saya mungkin terkait tentang investasi. Kan sebenarnya saya sudah mungkin bertanya di chat. Jadi intinya sih sebenarnya Mas, bagaimana sih harapan dari Mas Al-Ghifari nih terkait tentang instrumen
yang sudah begitu mudah dijangkau oleh mahasiswa. Bahkan ada yang sudah 100.000 sudah bisa berinvestasi di pasar saham, saham syariah maupun di sukuk maupun juga di reksadana syariah. Bahkan di deposito syariah juga sudah bisa kita berinvestasi di situ, Mas. Nah, menurut Mas, bagaimana sih harapan terkait terhadap masyarakat maupun mahasiswa itu bagaimana membangun lebih luas lagi keterjangkauan dari investasi syariah ini, dan bagaimana motivasinya, Mas, untuk membangun jiwa wirausaha juga di dalam hal investasi yang telah disebutkan oleh Mas Ari tadi. Itu saja mungkin. Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke nih, Mas, mau langsung dijawab atau kita ini dulu nih? Kita tembung dulu. Boleh langsung jawab aja, nggak apa-apa? Oke, silakan, Mas. Ya, baik. Makasih, Mas Akbar. Tadi Mas Ikhlas kasih pertanyaannya. Sederhananya gini, teman-teman. Saya pribadi, saya termasuk orang yang sangat telat buat mulai investasi. Kenapa? Karena, saya terbiasa memikirkan plan-plan itu hanya sebatas life plan tentang diri saya, dalam arti life plan lebih ke organisasi, life plan nanti mau kerja di mana, mau sekolah lagi kemana, segala macam. Tapi lupa banget untuk aware untuk punya financial plan. Jadi ini sebenarnya jangan terulang sama teman-teman. Jadi kalau bisa sekarang masih semester 1 kuliah misalnya, masih semester 5 gitu, masih semester 3, please udah mulai. Mulai itu nggak harus teman-teman jadi jutawan dulu, nggak harus teman-teman punya uang 10 juta. Mulai aja dulu dari 100.000, dari sederhana, yang paling sederhana lagi adalah kalau masih ragu investasi saham syariah segala macam instrumen yang tadi, at least teman-teman 1 bulan misalkan dapat uang bulanan dari orang tua, katakanlah adalah 1 juta misalnya. Sisihkan aja 200.000 setiap bulan, uang itu jangan dipakai apa-apa, ditabung, nanti sampai lulus itu bisa terasa manfaatnya. Saya sampai lulus tuh kredit saya atau debit saya itu 0, saya nggak punya apa-apa. Dan itu menyesal banget. Dan akhirnya sebenarnya mulai investasi saham syariah waktu itu, saya beli saham Indofood gitu ya, sekitar 13 lot, dan itu telat gitu, telat banget. Dan nyesel banget sih, kenapa? Karena kalau belinya itu sekitar 3 tahun yang lalu, mungkin itu udah lumayan gitu ya, bisa didapatkan gitu. Jadi kesadaran untuk investasi itu benar-benar teman-teman renungkan dulu. Keputusan investasi itu keputusan private, jadi ikutin kegiatan malam ini pun belum tentu ada jaminan setelah ini investasi. Tapi at least sudah ngebuka pikiran bahwa jangan sampai misal kayak saya telat gitu ya. Nanti kalau ditanya calon mertua teman-teman gitu ya, udah punya plan apa aja keuangannya? Oh, saya punya Allah, insya Allah akan nolong kita semua. Saya punya iman, saya akan cinta anak ibu, anak bapak gitu ya. Insya Allah akan saya jaga hidup semati bareng saya dunia akhirat misalnya. Siap, ya nggak apa-apa, luar biasa argumennya. Tapi itu akan lebih kuat lagi, teman-teman akan punya wibawa yang lebih kuat lagi. Oh, nggak apa-apa, Bapak dan Ibu, saya punya prospektus ke depan, finansial saya adalah dalam 5 tahun ke depan saya akan profit sekian persen, bla 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 bla, dan insya Allah sebagian saya, bukan sebagian, 15% saya kasih ke zakat, wakaf, infak, sedekah, nggak hanya 2,5%, dan selebihnya itu akan menafkahi putri Bapak yang paling cantik di dunia misalnya gitu. Nah, ya udah, itu jadi punya kekuatan kalau seandainya motivasi. Wajar, investasi itu wajib punya motivasi, sorry. Kalau teman-teman investasi nggak punya motivasi, nanti jadi investor yang nggak punya arah gitu. Tujuannya apa sih? Harus punya motivasi. Oh, saya investasi saham syariah supaya Taipan tidak menguasai Indonesia lagi, saya yang beli gitu. Berapa? 10 juta. Oh ya nggak apa-apa. Tapi kalau yang mikir kayak teman-teman ada 100.000 orang, itu pasar modal isinya anak muda semua gitu. Atau instrumen sukuk itu memang sekarang lebih dari 37% yang beli sukuk tabungan tuh anak muda usia 18 sampai 35 tahun, luar biasa. Itu kekuatan dahsyat banget buat anak muda. Tapi sayangnya memang yang aware tentang investasi ini masih belum banyak. Jadi menurut saya penting sekali teman-teman di KC, di organisasinya punya semacam kayak
grup-grup kecil yang ngajak, yang ngingetin investasi. Bukan hanya ngingetin hafalannya udah berapa, itu boleh, itu bagus. Tapi kita kan anak ekonomi syariah harus lebih konkret kontribusi pada sektor real gitu. Jadi bicaranya bukan hanya tataran akademis mengkritisi ini nggak boleh, bla 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 bla. Tapi apa kontribusi nyata kita buat sektor realnya di mana gitu. Padahal kan yang membedakan secara fundamental antara ekonomi konven dengan ekonomi syariah adalah ya tadi, ekonomi syariah itu sangat berpihak pada sektor real, sedangkan konvensional itu biasanya main hanya di sektor keuangan. Jadi itu mudah-mudahan bisa membuka pikiran kita semua, termasuk saya pribadi. Saya masih terus belajar juga buat terus investasi juga. Pernah investasi di pertanian juga, saya pernah investasi bareng sama temen bikin kolam biovlog, jadi kita mau bikin peternakan lele gitu ya, udah investasi sekian, terus dia bilang, Syad, ini lelenya mati semua, gagal gimana? Ya udah nggak apa-apa, uangnya dibalikin nggak? Udah nggak usah. Kita kan sama-sama investasi bareng-bareng, kalau rugi ya kita bareng-bareng. Gitu, jadi coba aja dulu, mumpung masih muda, salah itu nggak apa-apa, gagal itu wajib gitu. Gitu Mas Ikhlasus, mudah-mudahan bisa menjawab. Oke, jadi seperti itu ya, Mas Ikhlasul. Semoga terjawab apa pertanyaannya. Oke, next Mas, kita ke penanya kedua, yaitu ada Salman dari HES 20B. Silakan Salman untuk open mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Kak, jadi kan aneh udah agak lama ikut kayak investasi yang obligasi Kak. Nah setelah saya belajar di SEBI, kata Ustadz ada riba-ribanya gitu Ustadz. Jadi bagaimana, apa yang harus saya ambil jalannya? Oke, mungkin bisa langsung dijawab aja Mas. Ya, baik. Yang pertama, yang jelas udah investasi di obligasi, ya udah nggak apa-apa, kan Mas Salman nggak tahu, jadi ya udah. Kalau sekarang udah tahu, ya itu apa sih Mas Salman karena tahu kan? Enggak bercanda. Ya yang jelas kalau udah tahu, ya kalau bisa ditarik. Tapi setahu saya obligasi itu kan tenornya 1-2 tahun ya. Jadi teman-teman tergantung, ada kebijakan yang bisa ditarik cepat, bisa liquid, misalkan ada kebijakan 6 bulan bisa diambil, tapi teman-teman bisa kena entah penalti atau apa gitu, saya kurang paham. Tapi yang jelas kalau memang udah terlanjur ditaruh ya udah sih, maksud saya karena sama nggak tahu ya, jadi nggak apa-apa gitu ya. Tapi nanti uangnya keuntungannya gimana? Nah itu saya nggak paham apakah itu masuk aspek non halal atau udah jelas haram gitu ya, karena kan kalau di bank itu kan ada dana non halal, itu biasa disalurkan ke ACT, dompet duafa, segala macam. Nah kalau kayak gitu mungkin yang lebih kompeten buat jawab itu bisa tanya ke Ustadz, karena itu bagian dari usul fikih. Jadi kalau saya yang jawab mungkin bisa jawab, tapi nanti jawabannya nggak komprehensif gitu. Tapi kalau saya melihat ya udah nggak apa-apa karena nggak tahu, tapi next ya jangan dicoba lagi, udah ada sukuk gitu ya. Terus uangnya gimana, apakah dibalikin semua? Nah tergantung ikut pandangan Ustadz yang mana gitu. Nah makanya teman-teman tanya sama Ustadz Oni Syahroni, dosen teman-teman, itu bagian dari DSN MUI, mungkin beliau sangat wise, lebih bijak buat menjawab. Gitu sih Mas Salman. Oke, jadi begitu ya Salman jawabannya, semoga terjawab. Lalu next penanya ketiga, yaitu dari Ina Vanduinata AS 2020. Silakan Kak Ina untuk open mic. Ya Kak Afwan. Jadi kalau investasi sama saham itu sebenarnya berbeda atau sama Kak? Terima kasih. Investasi apa tadi? Investasi sama saham. Investasi sama saham beda apa enggak gitu ya? Iya. Oke. Ya, saya izin jawab ya Mas Akbar. Oke, silakan. Nah, investasi sama saham itu beda Mbak Ina. Kenapa? Karena investasi itu tadi definisi yang saya sampaikan, saham itu bagian dari salah satu jenis investasinya. Nah, ada yang mengatakan saham itu haram karena jual beli kertas, misalnya dibilang gitu kan. Kalau saya sih melihatnya sebenarnya, tapi atau apa ya, lot ya, lembar segala macam itu hanya bukti atas kepemilikan aset gitu.
Jadi sebenarnya yang dijual belikan adalah asetnya, bukan kertasnya. Kertas itu ibaratnya kayak kwitansi, mungkin kalau tanah kayak sertifikat tanah. Jadi sebenarnya bukan jual beli kertas. Kalau saya melihatnya gitu ya. Mungkin kalau ada pandangan lain ya nggak apa-apa gitu. Jadi saham syariah, ya insya Allah bagi saya sih, karena udah ada fatwa di SNMUI-nya, ya udah kita ikut. Nanti kalau ada kesalahan, ya itu ditanggung sama ulama gitu ya. Kita kan sebagai umat, sebagai masyarakatnya ikut aja gitu. Tapi apakah dikatakan syariah 100% atau belum? Ya menurut saya pribadi ya saat ini kayaknya hampir semua itu belum sempurna lah. Maksudnya perlu ditingkatkan lagi. Tapi kalau yang belum sempurna terus kita menjudge ini masih ada ininya haram segala macam, terus kalau nggak gitu siapa yang dukung gitu? Justru kan tugas kita sebagai masyarakat yang melek ekonomi syariah, nggak apa-apa kita pakai bank syariah, masih ada yang kurang, ya nggak apa-apa. Karena kalau kita nggak pakai ATM syariah, nanti nasabahnya pergi, asetnya makin kecil, bank syariahnya bubar, habis itu bank konvensional makin besar. Akhirnya kita kembali ke zaman dulu, kita nggak punya pilihan bank syariah. Jadi tadi aspek maslahatnya yang dilihat harus lebih besar daripada mudaratnya. Ada substansi yang jauh lebih penting daripada sekedar hal-hal yang sifatnya adalah mungkin itu tidak bisa negosiasi, tapi kita lihat aspek yang lebih besar. Ibaratnya kalau dulu Kiai Haji Hasyim Asy'ari gitu ya, bekerja sama dengan Belanda gitu. Beliau kan dicap sebagai orang yang ulama yang pro kafir gitu ya, ulama yang pro londo. Padahal kenapa itu? Supaya apa? Dulu para santri-santri itu akhirnya dapat akses pelatihan bukan hanya dengan Belanda tapi dengan Jepang. Jadi para santri-santri pesantren itu dilatih tentara oleh peta dulu kalau di Jepang. Akhirnya apa? Kita punya kekuatan militer. Karena kan kita nggak punya pelatihan militer dulu. Dan akhirnya kita bekerja sama dari dalam, kita membisikkan dari dalam, tantangannya berat banget. Nah itu makanya sebenarnya ada hal-hal yang jauh lebih besar yang kita lihat, yang ini bisa menguntungkan buat banyak orang. Bukan hanya sekedar hal-hal yang sifatnya adalah bagian kecil gitu. Walaupun ya memang itu nggak bisa dinegosiasikan misalnya gitu. Oke, jadi seperti itu Kak Ina untuk jawabannya. Ini sebenarnya banyak banget Mas pertanyaan, cuma karena kita cuma buka 3 penanya, jadi mohon maaf banget nih teman-teman yang lain pertanyaannya. Nggak apa-apa Mas Akbar, kalau mau lanjut sampai 9:30, ayo kita lanjut, nggak apa-apa. Oke, oke, berarti lanjut. Berdasarkan ini ya, urutannya. Bentar. Mana nih? Dulu. Oke, dari ini Kak Nurjana dari IAIN Kudus. Silakan Kak, open mic-nya untuk bertanya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nama saya Nurjana, saya dari KSI Sunan Kudus, IAIN Kudus. Saya mau bertanya, Kak. Dalam investasi kan ada beberapa analisis. Nah, nyatanya untuk anak muda sekarang tuh, khususnya mahasiswa, lebih susah diajak untuk berinvestasi. Karena alasnya itu malas buat menganalisis grafik-grafik yang ada di analisis dari investasi tersebut. Nah, untuk di kampus pun sudah ada KSPM atau kelompok studi pasar modal. Itu pun minim pengetahuan dalam analisis dari investasi tersebut. Nah, mohon solusinya, Kak. Seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Silakan Mas, kalau mau langsung menjawab. Baik, makasih Mbak Nurjana dari IAIN Kudus. Nah, yang pertama sebenarnya harus dibangun adalah paradigma tadi, gitu. Kenapa? Karena kadang-kadang kita tuh bikin program, bikin kegiatan, kita nggak pernah nyampe narasinya. Narasinya kenapa sih ini program penting buat kita ikut, misalnya gitu. Atau kenapa sih program ini bisa membantu kita di masa mendatang? Kenapa sih program ini tuh bisa nguntungin kita? Jadi kalau dalam bukunya Bapak Yusuf Hadi, The Marketers of Muslim, itu kan konsumen kita dibagi 4 tuh, ada konformis, universalis, rasionalis, dan sebagainya. Ada yang mengatakan bahwa kalau pokoknya harus Islam, harus syariah, harus halal, titik gitu. Ada. Tapi ada yang mengatakan apa sih benefitnya buat gue gitu. Kalau dapat nih, dia Muslim, tapi dia nanya benefitnya apa gitu. Jadi yang pertama sebenarnya harus dibangun adalah paradigma itu. Yang kedua, ada mispersepsi.
kalau investasi itu sama dengan cepat kaya gitu. Jadi kalau teman-teman investasi kok marah-marah sama pasar modal ya, atau marah-marah dengan perbankan syariah, deposito syariah, marah-marah dengan pemerintah. Saya udah investasi segini kok, tapi kok profitnya kok kecil banget ya, mendingan saya jualan, saya berdagang, 1 tahun kok cuma dapat 12.000 gitu. Ya jadi paradigmanya kalau investasi itu sama dengan cepat kaya, teman-teman salah alamat. Di dunia ini, bisnis yang bisa menghasilkan profit di atas 30% dalam waktu kurang dari 3 bulan hanya 2. Bisnis narkoba dan bisnis video porno. Jadi silakan kalau mau milih yang cepat kaya. Makanya jalan ini jalan yang panjang, makanya jangan jalan sendirian, harus jalan bareng-bareng dan saling mengingatkan gitu. Dan punya kesadaran tentang kecemasan di masa depan. Pekerjaan makin susah dicari, kemudian nilai uang itu, nilai mata rupiah semakin melemah setiap tahunnya. Jadi misalkan hari ini kita beli toprak harganya 12.000, tapi 2025 udah 20.000 harganya. Artinya semakin lama rupiah kita makin melemah, kita investasi harus di sektor-sektor yang benar-benar itu bisa meningkatkan kita. Istilahnya adalah time of value gitu kan, kalau dalam konsep uang dalam ekonomi Islam. Jadi paradigma dibangun, dikasih benefitnya, kita harus memang dalam hal ini kita harus berpikir pragmatis juga ya. Apa sih keuntungan saya ikut acara ini atau ikut investasi ini ya? Disampaikan benefitnya. Jangan cuma teman-teman, insya Allah ini investasi berkah, diridhoi Allah Subhanahu Wa Taala, ini syariah 100%, silakan, ini jalan menuju kita investasi akhirat. Iya. Buat sebagian orang tuh oke narasi itu, tapi buat sebagian orang yang mayoritas Muslim di Indonesia, mereka masih mencari apa sih benefit keuntungan buat gue gitu. Nah jadi itu harus disampaikan juga message-nya. Kemudian teman-teman harus angkat satu sosok yang dia berhasil. Jadi KSPM itu juga harus mampu membrand orang yang dia investasi saham syariah dan dia terbukti berhasil. Itu kalau belum ada bukti, dia belum percaya. Kalau belum ada sesuatu yang menguntungkan, dia nggak tertarik ikutan. Sempat dengar nggak teman-teman fenomena koperasi langit biru yang investasi sekian, tapi bisa dapat keuntungan gede banget gitu. Bahkan dia, pemiliknya itu menghimpun dana lebih dari 1 triliun. Apa? Dia dituduh penggelapan uang gitu ya. Akhirnya dia dipenjara dia bunuh diri. Setelah dia bunuh diri, kasusnya selesai karena dia udah meninggal. Tapi asetnya disita nggak? Enggak, karena tuntutannya adalah pidana, bukan perdata. Kalau perdata, implikasi dia harus mengembalikan semua uang ke nasabah. Nah, kalaupun nggak dibalikan, uang itu disita oleh negara. Kasihan investornya, udah punya uang, habisnya disita sama negara gitu uangnya. Nah, gitu. Jadi, banyak hal-hal yang sebenarnya masih mispersepsi di antara kita. Nah, teman-teman nanti kalau udah masuk dunia kerja deh, udah mulai lulus dari kuliah. Sekarang kan teman-teman masih dunia mahasiswa yang mikir semua masih diasuh, masih dipenuhi kebutuhannya oleh orang tua. Mungkin sebagian orang juga sudah ada yang mandiri gitu ya. Tapi ketika udah ada yang mandiri itu mungkin udah ngerasa makin mikir gitu, makin dewasa. Oh iya, saya kerja sekian penghasilannya segala macam, kayaknya butuh banget nih buat mencari investasi yang diam doang tiba-tiba dapat keuntungan. Dan sebenarnya kalau saya semua instrumen yang saya sampaikan tadi itu satu instrumen. Saya bukannya campaign bener-bener apa, tapi bener-bener kerasa banget. Manusia itu beda. Jadi spiritual yang saya alami itu sering banget terjadi dan itu benar-benar luar biasa. Di luar hitungan return of investment pada umumnya. Itu bahkan lebih dari 100 dan 1000%. Jadi pada akhirnya orientasi kita tetap harus ada aspek-aspek tadi, religiositas, sosial, dan sebagainya. Oke, syukur Bang Irsad atas jawabannya. Semoga ini ya terjawab ya Kak Nurjana. Selanjutnya Mas, dari Sayyidatina Latifah dari CCB. Silakan untuk open mic-nya. Oke, terima kasih Kak Akbar sebelumnya. Kak Irsyad, aku mau tanya nih. Perihal pembelian saham. Sebelumnya aku udah ada saham beberapa lot tapi di perusahaan non syariah, anggaplah di Astra. Aku punya 5 lot. Nah, tapi itu kan kalau Astra itu kan nggak syariah ya Kak ya. Itu hukumnya gimana Kak? Apakah
aku harus pindah ke syariah. Cuma kalau aku pindah ke syariah, kan di situ sistemnya sama ya kalau udah masuk pasar saham. Maksudnya jual belinya itu kan sama ya. Dan aku jujur orang yang emang cari profit. Karena Asra memiliki profit yang bagus untuk kedepannya, dan sedangkan untuk pasar syariah itu masih kurang mendominasi gitu loh. Apakah itu nggak apa-apa atau gimana Kak? Ada saran? Terima kasih. Baik, makasih Mbak Sayyidatina. Ya, oke. Nah, aku mau nanya balik, investasi di Astra itu kan konven. Sebelumnya udah tahu ada alternatif syariah atau belum? Udah. Oh, oke. Waduh, tapi aku juga nggak boleh ngejudge mbaknya langsung nih. Aku paham maksudnya kan, memang sih kayak BBCA itu kan memang menggoda banget ya. Iya, itu menggoda banget. Profitnya lebih tinggi, bahkan bisa sampai 4% lebih. Lebih betul. Itu memang benar banget gitu. Nah, mungkin aku ngasih jawaban yang moderat ya. Maksudnya, ya nggak apa-apa, kamu lanjutin aja sampai mabuk gitu ya, tanda kutip sampai mabuk, sampai benar-benar ngerasa akhirnya nanti dapat hidayah sendiri, karena kan aku nggak bisa ngasih hidayah gitu ya, Rasul aja nggak bisa ngasih hidayah, aku juga nggak bisa ngejudge kamu langsung, kamu salah, kamu haram, kamu masuk neraka, silakan, itu nggak boleh kan gitu. Tapi kalau boleh ngasih saran, masih banyak kok sekarang alternatif yang saham syariah yang benar-benar apa ya, profitnya juga menjanjikan. Kita kan habis merger bank syariah tuh, BRIS tuh juga meningkat pesat ya. Aku tahu sih itu pasti juga meningkatnya gara-gara sebagian ada yang digoreng juga. Jadi memang ada. Tapi sekarang kan lagi jatuh banget Kak untuk BRI syariah, 90%. Jatuh lagi kan, memang sengaja digoreng, itu memang ada mafia pasar modal. Nah, jadi alternatif yang lain masih banyak kok perusahaan-perusahaan yang syariah, misalkan Indofood juga oke, dia udah masuk JII 70, Jakarta Islamic Index, kemudian masih ada yang lain. Intinya gini, kalau aku sih milih jenis emiten atau saham syariah itu yang benar-benar relate dengan kehidupan sehari-hari. Misalkan katakanlah Indofood. Kalau dari aku buat selama kamu masih makan aku juga jujur lagi mulai ningkatin lagi. Selama kamu masih makan Indomie, selama itulah pertumbuhan sahamnya pasti akan meningkat terus gitu. Jadi atau pakai selama kamu masih sikat gigi pakai Pepsodent, Unilever tuh akan selalu kaya gitu, akan selalu profit, pertumbuhannya oke. Jadi sederhananya itu cari perusahaan-perusahaan yang benar-benar populer dan dekat dengan kita. Nah, kalau kasus mbaknya seperti ini, kalau aku boleh saran, nggak apa-apa, ya udah lanjutin dulu aja, silahkan. Tapi di satu titik, misalkan kamu udah jenuh, udah bosan, terus ngerasa nanti terjadi apa, misalkan ada fenomena-fenomena spiritual yang kamu alamin gitu ya, entah itu bagian dari konteks keberkahan atau enggak gitu. Nah, itu mungkin nanti bisa kamu putuskan, oh iya, aku harus putuskan, aku kayaknya harus hijrah ke saham syariah gitu. Jadi nggak apa-apa, ini proses belajar, mencoba. Bagi saya masih muda, nyoba sesuatu salah ya nggak masalah gitu. Asalkan sekarang udah tahu, terus kamu masih belum tetap mikir, oh aku tetap di Astra aja Kak, profitnya lebih gede. Ya udah nggak apa-apa. Aku nggak bisa maksa, tapi boleh tanya lagi? Iya boleh, silakan. Silakan Sai. Oke. Untuk saham di Indofood sendiri, kan kakak udah punya nih ya, maksudnya pengalamannya itu bagus nggak? Maksudnya kayak worth it nggak dengan kalau misalnya aku beli sekarang nih ya, itu worth it nggak kalau untuk kedepannya? Kan bisa jadi mengikuti jejak. Selagi ada mahasiswa, Indomie laku. Iya benar, Indomie sama Promak ya, itu di akhir bulan tuh. Jadi nggak bisa sarapan lagi, sarapannya sarapan obat mah ya. Nah kalau aku lihat sih gini sih, ini kan pandemi COVID ya, otomatis kan pemerintah tuh ada bantuan sosial tuh. Bantuan sosialnya biasanya apa? Berupa apa? Mie instan kan? Indomie. Gurimi Kak, enggak Indomie. Sarimi ya. Bukan Indomie Kak, mahal. Oh mahal ya. Sakura. Yang lebih murah ya, atau mie apa? Sarimi si 2 aja nggak dapet. Sakura. Gak murah. Atau bantuannya mie kremes. Gurimi. Apa itu? Iya, jadi kalau lihat dari satu aspek itu menjanjikan sih gitu. Terus apalagi
ekspor. Indofood itu kan sebenarnya udah banyak. Indofood tuh punya pabrik di Afrika. Jadi produksi Indominya itu udah nggak dari Indonesia langsung terbang ke sana, tapi mereka punya pabrik, jadi pembuatannya di sana. Dan orang Afrika tuh suka banget namanya Indomie, gitu. Sama orang Afrika Utara juga suka, orang Turki juga suka banget sama Indomie. Ini semua orang suka Indomie nih, Kak. Semua orang suka Indomie. Tapi aku pernah nyoba Indomie di Berlin, di Jerman. Indominya nggak enak. Kenapa? Karena micinnya nggak banyak gitu. Jadi benar-benar bawa dari Indonesia. Tapi orang Turki dan orang Mesir itu suka banget sama Indomie. Kalau ketemu orang Indonesia, dia selalu nanya, Irsyad, apakah kamu bawa Indomie di koper kamu gitu? Aku boleh minta nggak? Soalnya Indomie negara kamu lebih enak daripada Indomie yang ada di sini, katanya gitu. Nah, itu preferensi konsumen internasional juga disuka Indomie. Dan bahkan Indomie itu dinobatkan di San Francisco sebagai salah satu mie ramen terlezat di dunia. Itu sudah ada dipublikasikan di Amerika Serikat gitu ya. Jadi memang prospeknya bagus. Nah, cuman aku tuh waktu itu akhirnya sebelum COVID aku udah tarik semua lot aku. Jadi aku udah jual lagi dan aku akhirnya BEP, break even point. Cuma rugi biaya administrasi 30.000. Kenapa aku tarik? Karena aku udah memprediksi COVID itu akan datang, kemudian nanti akan gejolak pasar modal tuh dahsyat, dan akhirnya daripada tetap aku stay itu tapi bisa rugi sampai 2,5 juta segala macam gitu ya, udah ditarik duluan. Nah, tapi kalau sekarang mau masuk lagi, oke, bagus, karena akhir tahun itu otomatis biasanya akan meningkat. Tren pertumbuhan saham itu akan meningkat biasanya kalau beda-beda emiten sih. Kalau aku lihat Indofood itu mulai dari bulan Februari, Maret, April, Mei, Juni dia makin turun biasanya. Tapi mulai dari Agustus, September sampai puncaknya November dia naik biasanya. Nanti Desember, Januari mulai turun lagi. Jadi tergantung kamu pelajarin laporan keuangan trennya seperti apa, karena setiap perusahaan beda-beda. Nah, sekarang yang lagi naik daun perusahaan minyak kelapa sawit tuh. Karena permintaan minyak goreng meningkat. Nah, sektor pertanian masih tumbuh 1,9% di tengah pandemi Covid. Otomatis kalau memang ada saham minyak goreng, ya beli saham minyak goreng gitu. Tapi jadi lebih mahal gitu, Kak, kalau beli sekarang. Karena kedepannya dia bakalan jatuh juga. Betul, jadi beli pada saat krisis banget ya, kamu doain krisis tuh ekonomi Indonesia tuh. Pas krisis kamu beli. Gak boleh gitu, Kak. Nggak boleh gitu, nggak boleh. Kemarin tuh kalau mau beli pada saat indeks saham kita tembus 3.900 ya, itu tuh pas beli. Terus sekarang dijual lagi tuh, profitnya gede. Tapi sekali lagi, kalau investasi cuma ngajar profit, ya kita nggak ada bedanya menjadi orang antara ekonom robani atau enggak sih, gitu sih paling. Saya investasi tuyul. Video yang viral ya, investasi tuyul itu memang dahsyat banget. Oke, terima kasih ya Kak Irsyad. Sama. Oke, jadi seperti itu ya Kak Sayi. Semoga terjawab. Masih ada waktu nggak nih, Mas? Atau kita ini? Masih ada 12 menit boleh. Oke, sip. Nanti next ke Muhammad Yusuf Sulaiman. Silakan Kak Yusuf kalau misalkan ini open mic. Iya Kak, terima kasih. Oke, sip. Ya mau nanya nih Kak, kan tadi udah terjawab mungkin ya, boleh nggak investasi ke bank konvensional? Jawabannya kan kemungkinan besar kan baiknya syariah. Nah, saya itu kalau Kakak boleh tahu nggak apa-apa, baiknya investasi kemana dan lewat apa Kak? Saya belum tahu tentang yang kayak tadi Indofood itu, terus yang pokoknya yang tadi dibicarakan saya belum paham. Itu lewat mana Kak? Sedangkan kita kan bukan orang atas gitu, jadi belum paham di mana kita investasi tempatnya yang baik. Terima kasih Kak. Baik, makasih Mas Yusuf. Ada namanya SOTS, Sharia Online Trading System. Kalau kita kenal mungkin sekuritas. Sekuritas tuh jumlahnya sekitar berapa ya? 15-18 kalau saya nggak salah. Nah, sekuritas itu adalah perusahaan yang membantu kita untuk kita bisa beli saham yang ada di pasar modal. Kalau dibilang broker, kayaknya nggak broker juga sih, cuman yang jelas dia membantu kita. Jadi kita harus buka rekening di Sharia Online Trading System itu. Nah, salah satu sekuritasnya ada apa? Ada MNC, ada Indo Premier, ada yang macam-macam lah gitu.
Nah, jadi teman-teman tinggal download aplikasi di handphone, di Android atau di di app di Play Store atau di kalau pakai iPhone di Apple gitu ya. Teman-teman download salah satu sekuritasnya dan teman-teman di situ bisa langsung buka rekening saham syariahnya gitu. Jadi sekarang udah nggak perlu datang lagi ke pasar modal, cukup lewat handphone, tapi memang prosesnya agak panjang, teman-teman harus ngisi formulir, nanti harus foto bareng KTP gitu-gitu, dan prosesnya itu nunggunya sekitar 2-3 hari. Akhirnya teman-teman nanti bisa dapat semacam kayak surat izin investasi gitulah istilahnya. Ada nanti dapat kartu KSEI gitu ya, dari itu secara online, secara elektronik dari email. Nah setelah udah dapat itu semua, udah dapat surat izin, singkatnya kayak surat izin investasi gitu, nah teman-teman sudah bisa mulai transaksi. Transaksinya gimana? Jadi itu semacam kayak ngisi top up saldo pulsa gitu. Jadi teman-teman harus transfer dulu dari ATM teman-teman, kemudian diisi semacam kayak saldo di aplikasinya. Nah, dari saldo itu teman-teman bisa memutuskan untuk beli saham-saham yang teman-teman sudah pelajarin, nanti berapa lot itu disesuaikan. Jadi gitu, sederhana banget prosesnya, tanpa harus datang ke kantornya sekarang, dan kita nggak perlu lagi tuh dapat dokumen yang berlembar-lembar yang panjang itu, yang banyak itu, cukup lewat handphone kita bisa melakukan itu. Nah kalau investasi yang lain kayak gimana, reksadana syariah, teman-teman bisa download aplikasi, ada aplikasi Bibit, ada aplikasi apalagi tuh Tanam kalau nggak salah, saya lupa gitu, dan banyak yang sudah menawarkan layanan-layanan investasi. Bahkan di mobile banking BNI Syariah pun itu teman-teman bisa investasi reksadana syariah gitu. Tapi tetap harus masukin persyaratan investasi tadi yang kayak surat izin segala macam. Gitu Mas Yusuf, semoga bisa menjawab. Oke Kak, terima kasih. Itu ya Mas Yusuf ya. Oke, nih mungkin satu pertanyaan lagi ya dari Kak Eka Safitri dari IAIN Laraiba Bogor. Silakan Kak Eka untuk open mic. Oh iya, silakan. Oke. Sebelumnya terima kasih karena telah masih memberi waktunya. Kak, saya mau bertanya, waktu yang tepat untuk melakukan investasi itu kapan ya? Terus seandainya terjadi resesi di negara kita seperti saat ini, apakah itu menjadi bahan pertimbangan ketika kita akan melakukan investasi, apalagi melihat kondisi sekarang yang masih COVID? Mohon penjelasannya, Kak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, makasih Mbak Eka atas pertanyaannya. Kapan sebaiknya untuk investasi? Kalau ditanya kapan, saya bilang hari ini, malam ini juga, gitu. Jadi jangan menunda-nunda, nanti nyesal seumur hidup. Nanti nyesal kayak saya, udah lulus, udah semester akhir, semester 7-8 baru mulai. Telat banget. Jadi itu, kalau jawaban sederhananya secara itu, saya akan bilang hari ini. Apakah resesi ekonomi itu mempengaruhi kita untuk investasi? Jelas mempengaruhi. Jadi semakin kalau emas misalkan, emas itu kan biasa tergantung kurs dolar tuh. Jadi harga emas segala macam tuh tergantung kurs dolar segala macam. Dan apakah menjadi momen yang tepat? Kalau saya pribadi saat pandemi COVID-19 ini, saya investasi emas. Kalau saya pribadi, saya beli logam mulia gitu ya, sekian gram gitu, dan itu saya simpan. Nah, kalau saya melihat karena lagi cukup oke lah kalau saya lihat kan, dan saya baca data tren juga, nanti harga emas itu semakin tahun semakin meningkat, bahkan bisa diprediksi bisa tembus lebih dari 2,5 juta rupiah per gram. Bayangin kalau nanti emas 1 gramnya adalah 2,5 juta, kasihan jomblo-jomblo yang nggak bisa beliin mahar gitu kan. Nah saya udah prepare dari sekarang, daripada nanti saya nggak bisa beli gitu ya, jadi udah disiapin dulu gitu. At least niat saya beli emas itu bukan untuk dapat keuntungan, tapi ya tadi niat sederhananya buat saya bisa nyiapin mahar gitu buat orang gitu. Jadi kalau nggak nanti di masa depan udah nggak cukup uangnya gitu ya, jadi sekarang udah aman itu. Nah kalau lagi kondisi ekonomi sulit, apakah kita baiknya investasi? Kalau saya bilang, kalau cash flow teman-teman aman banyak gitu ya, bagi saya ini saat yang tepat buat investasi banyak hal.
teman-teman bisa dapetin harga-harga itu benar-benar miring dan apa ya, dan murah gitu. Kayak orang banyak banget yang butuh uang cepat, dijual murah, teman-teman punya uang besar, teman-teman beli gitu. Nanti di masa mendatang dijual lagi itu akan benar-benar profit bagus kalau kita punya cash flow yang banyak. Nah, tapi kalau kita cash flow-nya terbatas, bagi saya ketika krisis ekonomi, tapi dilihat juga trennya, itu langkah yang tepat buat kita masuk ke pasar modal untuk beli awal ya. Tapi kalau sebelum krisis, benar-benar kita harus jual. Sebelum krisis kita harus jual dulu. Jangan sampai pas krisis kita baru jual, kita akan rugi banget. Jadi pas udah mulai krisis itu kan pasti ada fasenya. Udah mulai fase akhir, teman-teman masuk buat beli, habis itu nanti akan tumbuhnya cepat banget gitu. Kayak kemarin kan kita rebound ekonomiknya kan cepat ya. Akhirnya sekarang kita udah tembus angka sempat ke 4.000 atau 5.000 gitu kalau saya nggak salah. Dari 3.900 kita balik lagi sampai ke hampir 5.000. Nah, itu kan bagus, positif. Nah, tapi yang jelas untuk kondisi krisis, ya tadi saya bilang kalau kita masuk kategori kelas menengah ke bawah, sebaiknya tadi kebijakan kita pengetatan anggaran. Kita beli seperlunya aja yang penting. Kalau memang kita bagian dari kelas menengah atas, krisis itu momen yang tepat buat kita jadi pahlawan ekonomi dengan kita belanja sebanyak-banyaknya. Kita bantu banyak orang. Jadi tergantung kebutuhan kondisi kita seperti apa, dan kesimpulannya adalah investasinya mulai kapan? Mulai hari ini. Oke, jadi seperti itu ya Kak Eka Sapitri. Semoga terjawab dan waktu sudah menunjukkan jam 21.26 dan udah mau mepet setengah 10. Jadi terima kasih Mas Irsyad atas jawaban-jawabannya. Terima kasih nih yang tadinya cuma tiga penanya jadi banyak banget kan. Makasih banget Mas Irsyad. Mungkin beberapa poin yang bisa saya sampaikan terkait tadi materi Mas Irsyad. Pertama nih, poin-poin mengenai paradigma investasi syariah, yaitu pertama adalah tidak mengandung maghrib, maisir, goror, dan riba. Keadilan bagi semua, cara memperoleh dan prosesnya pun tidak mengandung kerusakan. Maslahat itu lebih penting dibanding kemudaratan, dan juga kebermanfaatan dan keberlanjutan, dan juga empowerment dan akhirat oriented. Dan yang pasti, perbedaan dari investasi konven dan syariah. Kalau konven yaitu profit oriented dan syariah adalah masalah oriented. Terima kasih Mas Irsyad atas waktunya, atas materinya yang luar biasa. Semoga setelah kajian ini kita nih para milenials dapat lebih melek perihal investasi. Terima kasih Kak atas waktunya. Mungkin sekian dari saya selaku moderator. Saya kembalikan ke MC. Silakan Kak Angga. Oke, baik. Ya, syukur kasiron ke Irsa sudah sudah menyampaikan materinya yang luar biasa sekali, dan semoga kita dapat mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari, dan semoga kita yang hadir pada malam ini bisa menjadi investor ke depannya gitu. Amin. Amin. Oke. Selanjutnya teman-teman ada quizzes nih. Jadi sebelum kita mulai quizzes, kira-kira masih semangat nggak? Kira-kira masih semangat nggak? Masih. Semangat. Oke. Semangat dong. Oke. Biar tambah semangat lagi, kita ekonom robani ya teman-teman ya. Oke. Ekonom robani. Bisa.